yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Pada ayat 77 surah An-Nisa terdapat barisan huruf shin, baik yang berharokat maupun yang disukun. Wastul lisan ma'a wastil hanakil a'la, bagian tengah lidah menempel ke bagian tengah langit-langit atas, tempat keluarnya huruf yaitu jim, shin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah An-Nisa ayat 77. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya, tajwidnya. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Kita wakaf di sini karena untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Mim sukun bertemu ta idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Alam taro ilal masuk pada alif lam syamsiyah, atau ini yang disebut dengan idgham syamsiyah. Ilal ladzina, kasra bertemu ya sukun dua harokat. Dzina qila, qi huruf qaf berharokat kasrah. Huruf qaf ini huruf isti'la, huruf tebal. Qila kasrah diikuti ya sukun, kita panjangkan dua harokat. Qila lahum, mim sukun lagi bertemu dengan huruf kaf idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas. Lahum kufu, masuk pada huruf fa yang bertasdid. Kufu, mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat namanya bacaan mat jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Tetapi kita harus tentukan salah satu dan kita konsisten. Misalnya kita panjangkan 5 harokat, maka nanti jika terdapat mad jaiz ataupun mad wajib, kita samakan 5 harokat. Kufu aydiyakum, fathah bertemu ya sukun huruf lain, kita lunakkan ay. Aidiyakum, mim sukun bertemu waw idhar safawi. Mim sukun ini mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, namanya idhar safawi. Aidiyakum wa aqimus, wa aqi huruf qaf lagi asr diikuti ya sukun 2 harokat matabi'i. Aqimus masuk pada alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Ciri-ciri alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, biar lebih mudah teman-teman cukup lihat ciri-cirinya pada lam ta'rif di sini. Jika lam ta'rifnya tidak bersukun, maka itu ciri-ciri dari idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Wa aqimus shalah, mussalah kita panjangkan 4 harokat. Mat yang bertemu dengan huruf hidup, namun kita baca waqaf di sini. Karena kita memilih waqaf di sini, maka di sini kita panjangkan 4 harokat. Mat arid li sukun bisa dipanjangkan 3 sampai 6, tetapi kita harus tentukan salah satu. Biasanya kita memanjangkan 4 harokat, maka kita samakan 4 harokat untuk mat arid li sukun. Lalu kita kembali pada kata wa aqimus sholata.
wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholatah kita uraikan dari kata wa atuz, fathah berdiri atau alif kecil di atas 2 harokat. Wa atuz masuk kata alif lam samsiah, tuz zakah. Kita wakaf lagi di sini, tanda wakaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh terus. Jika kita wakaf maka kita menjengkan 4 harokat mad arid li sukun, bertemunya mad dengan huruf hidup dan dibaca wakaf mad arid li sukun, kita samakan 4 harokat. Wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Ambil wakaf lagi pada kata yakhshawnan nas, itu untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Jika teman-teman masih mampu melanjutkan pada kalimat berikutnya, silakan dilanjutkan. Falamma, mim yang bertasdid, gunna musaddada, kita dengungkan dan ditahan selama 3 harokat. Falamma, ma-nya kita panjangkan 2 harokat, fathah diikuti alif. Kutiba alaihimul huruf ain, jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain memiliki sifat tawasud. Kutiba alaihimul, alai fathah bertemu ya sukun, huruf lain kita lunakkan, alaihimul masuk pada alif lam qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun disebut idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Humul qitalu, qita, tanya kita panjangkan 2 harokat, fathah diikuti alif. Qitalu idza fathah bertemu alif 2 harokat. Idza fariqum, ri kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Fariqum, qaf lagi huruf isti'la, huruf tebal yang berharokat duma tanwin bertemu mim, namanya bacaan idgham biguna. Siap masuk dan mendengung, masuk ke huruf depannya yaitu huruf mim. Mendengung dan ditahan selama 3 harokat idgham biguna. Minhum, nun sukun bertemu ha, idhar halqi dibaca jelas. Minhum yakhshawnan, yakh huruf kha, yakhsha huruf shin, shin berharokat fathah bertemu waw, kita lunakkan huruf lain masuk pada alif lam samsiah. Nas, karena kita wakaf di sini kita panjangkan 4 harokat mad arid li sukun, bertemunya mad dengan huruf hidup dan dibaca wakaf karena kita memilih wakaf di sini. Lalu kita kembali atau ibtida pada kata yakhshawnan nas, yakhshawnan ka khasyatillahi au asyadda khasyah. Kalimat ini banyak mengandung huruf shin. Hati-hati, huruf shin jangan samakan dengan huruf sin. Shin lebih tafasih. Wastul lisan, bagian tengah lidah menempel ke bagian tengah langit-langit atas. Yakhshaw, nah ini yang dimaksud huruf shin, tafasih. Syaw dan fathah bertemu sukun kita lunakkan. Syaunan masuk pada alif lam samsiah. Di sini terdapat huruf nun yang bertasdid. Ada hukum bacaan gunnah di sini karena terdapat huruf nun. Nan nasa, nanya kita panjangkan 2 harokat. Nasa ka khosh, huruf shin lagi lebih tafasih. Ta khasyyatillahi, lam jalalah yang didoli kasroh kita baca tarkik atau tipis. Tillahi au, fathah bertemu sukun, huruf lain kita lunakkan. Au asyadda, asyad huruf shin lagi. Asyadda khasyah,
Masuk pada huruf dal yang bertasdid syadda khosyah tak marbutoh dan dibaca waqaf, maka di sini kita baca khosyah bukan khosyat, tetapi menjadi ha karena tak marbutoh yang dibaca waqaf. Kita waqaf pada tanda waqaf jaiz, tanda jim kecil, artinya di sini boleh terus, boleh berhenti. Wa qalu rabbana lima katabta alainal qital. Mat arid disukun bertemunya mat dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. 4 harokat kita samakan. Laula akhartana ila ajalin qarib. Laula huruf lain fathah bertemu sukun kita lunakkan. Laula mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz munfasil 5 harokat kita samakan dengan sebelumnya. La masuk pada huruf kha yang bertasdid akhartana ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkhim atau tebal dengan posisi kita, dengan posisi bibir kita yang seperti cemberut. Akhartana. Nah di sini bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz munfasil sama dengan yang ini 5 harokat kita panjangkan. Tana ila mat jaiz lagi 5 harokat kita panjangkan. Ila ajalin kasr tanwin bertemu qaf ikhfa hakiki, dan ini juga yang disebut dengan ikhfa abad. Kita samarkan bunyi kasr tanwin 3 harokat. Liu qarib mat yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf mat arid disukun 4 harokat kita panjangkan, dan ujungnya jangan lupa dipantulkan karena ada huruf ba yang mati di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Qalqalah kubur qarib. Qul mata'ud dunya qalil. Qul mata'ud lam sukun jangan sampai memantul ya, jangan sampai ulama ula. Nah, itu namanya tawalud, tidak boleh hanya masuk qul mata'ud. Ta fathah diikuti alif 2 harokat, huruf ain ud masuk pada huruf dal alif lam samsiyah. Mata'ud dunya masuk pada huruf dal yang bertasdid ud dunya. Nun sukun bertemu ya idhar wajib dibaca jelas tanpa mendengung. Dunya ya-nya kita panjangkan 2 harokat, fathah diikuti alif. Dunya qalil. Mat arid disukun bertemunya mat dengan huruf hidup dan dibaca waqaf jaiz. Di sini 4 harokat kita panjangkan. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Wal alif lam qamariyah. Wal akhiratu khairul fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan. Khairul dema tanwin bertemu lam idgham bila guna hanya masuk tanpa mendengung, masuk pada huruf lam tanpa ditekan lama-lama, hanya masuk idgham bila guna. Khairul limanit manittah masuk pada huruf ta manittaqah. Huruf isti'la huruf tebal kita panjangkan 2 harokat, kita waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula sebaiknya berhenti. Wala tuzlamuna fatila. Lam alif 2 harokat. Wala mu duma diikuti waw sukun 2 harokat. Lamuna fatila. Ti kasar diikuti ya sukun 2 harokat. Lam alif berharokat fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh. Mat iwat cabang dari mat tabi'i 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Wala tuzlamuna
فتيلا صدق الله العظيم.